Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Syabani dari jurusan Teknik Elektro kelas B Indralaya dengan NIM 030411822270018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat instrumentasi dan demokrasi Indonesia berlandasan Pancasila dan UUD 1945 dalam mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Alif Dian Pertama. Baiklah, isi dari presentasi saya yang pertama, menelusuri konsep urgensi demokrasi dilandaskan Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, alasan diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Baiklah, sebelum kita memasuki dan menelusuri konsep urgensi demokrasi, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari demokrasi tersebut. Jadi demokrasi secara etimologis demokrasi itu berasal dari kata Yunani kuno yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kratein berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Dan bisa kita sebut juga dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih terus berkembang. Sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Menurut Mohatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa itu terdapat tiga ciri-ciri. Yang pertama, cita-cita rapat. Yang kedua, cita-cita masa protes. Dan yang ketiga, cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa yang tadi merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Urgensi demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatu diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara juga perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung masyarakat, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakatnya juga sejahtera. Alasan diperlukannya demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial yaitu yang pertama, buruknya kinerja perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Ini diakibatkan oleh kurangnya pendidikan dan kurangnya mungkin jeleknya ekonomi. Baiklah, selanjutnya. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber dari demokrasi Pancasila yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi merdeka. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi akan menjamin dua macam analisis berikut. Pertama, sebenarnya tuh menjamin tiga macam.
Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan. Yang ketiga, hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan raja yang tidak adil. Feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara tanah sebagai produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja melainkan dimiliki oleh masyarakat desa. Yang kedua, sumber Pancasila berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokrasis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa khusus Belanda di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, sisi represi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Perkembangan sejarah demokrasi di Indonesia. Yang pertama, masa demokrasi konstitusional dari 1945 sampai 1959. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1965. Yang ketiga, masa demokrasi Pancasila dari 1965 sampai 1998. Yang keempat, masa demokrasi reformasi dari 1998 sampai sekarang. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketenagaraan seiring dengan perubahan konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. 1. Konstitusi RIS 1949. Undang-Undang Dasar Serikat 1950 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. 2. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi terdapat aturan dasar dalam naskah asli UUD 1945 dan perubahan berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. Selanjutnya, apa itu MPR? MPR itu Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Sebelum dilakukan amandemen atau perubahan MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Yang kedua ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah amandemen, perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. DPR mempunyai hak interpelasi atau meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi segregasi, yang kedua fungsi anggaran, dan yang ketiga fungsi pengawasan. Selanjutnya ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi kita selain memiliki sifat universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa. Kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan
Konstitusional UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa kehidupan demokratis itu penting? Pada hakikat pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Sese Seorang pemimpin harus yang memiliki kemampuan memadai sehingga mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman, bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Jangan memilih pemimpin yang tidak menepati janjinya. Kesimpulan dari presentasi saya yang pertama, hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945 adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik. Hal ini sesuai dengan tiga pilar penegak demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Yang kedua, kesimpulan saya adalah instrumentasi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD NKRI 1945 adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Majelis Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam UUD 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Kesimpulan yang keempat, praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran Empres mengalami pasang surut. Yang kelima, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Sekian presentasi untuk ujian akhir semester saya. Apabila saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.